Apa aja sih penyebab Pac-Man bisa sampai dengan mulutnya terbuka? Kalau dari pengalaman gue sampai saat ini, gue menyimpulkan ada 3 kemungkinan. Oke teman-teman semua, jumpa lagi sama gue Setiawan Surya dari Wild Genetics. Nah di video kali ini kita masih membahas tentang kendala dalam perawatan Pac-Man ya. Nah yang satu ini juga nggak kalah sering nih teman-teman dihadapin oleh banyak orang yang miara Pac-Man ya. Nah seperti apa? Nah mungkin kalian sudah tahu banyak sekali yang mengalami Pac-Man-nya tahu-tahu mulutnya terbuka. Oke. Jadi mulutnya nggak rapet nih, mulutnya agak terbuka, menganga. Nah, apa aja kendalanya, bagaimana perawatannya, kita akan bahas secara tuntas ya di video kali ini ya. Nah, sebelumnya gue akan kasih lihat, gue ada 2 contoh di mana yang satu sudah membaik dan sepertinya akan terus membaik dan akan bisa normal kembali. Yang satunya masih cukup besar nih, terbuka mulutnya nih. Seperti apa? Kita lihat ya. Oke teman-teman semua, nah di sini kalian bisa lihat ini mulutnya masih sedikit terbuka nih. Kalau kalian lihat tuh, ya ini sudah membaik dari sebelumnya nih. Nah ini masih termasuk mulutnya terbuka ya, dia nggak rapet, dia agak terbuka tuh, bisa dilihat. Nah ini yang satu lagi kalian bisa lihat mulutnya lebih terbuka lebar karena ini memang awalnya lebih parah. Ini udah membaik nih. Oke, gimana treatmentnya? Gue akan jelasin ya. Nah oke teman-teman, itu seperti itu Pac-Man yang mulutnya terbuka. Tapi itu dua-duanya udah gue treatment. Nah sebelum kita bahas tentang treatmentnya seperti apa, kita akan bahas dulu ya apa aja sih penyebab Pac-Man bisa sampai dengan mulutnya terbuka. Kalau dari pengalaman gue sampai saat ini, gue menyimpulkan ada 3 kemungkinan. Ya, ada 3 yang bisa menyebabkan kenapa Pac-Man kita mulutnya terbuka. Khususnya paling sering kita alamin itu ketika mereka masih baby. Biasanya kalau udah juvenile ke atas, ke adult itu jarang banget sampai mulut terbuka lagi. Biasa pengalaman gue dari baby ke juvenile ini titik riskannya mereka, dimana mulut mereka bisa total mendadak terbuka. Nah, apa aja penyebabnya? Wah, itu Pac-Man gue lagi mau kawin lagi. Anggap aja backsound ya. Oke. Kita bahas penyebabnya apa aja. Kalau menurut pengalaman gue selama ini ada 3 penyebab utama. Yang pertama itu ini yang paling nggak bisa diobatin, yaitu karena genetik teman-teman. Jadi ada kemungkinan Pac-Man kita dari awal kecil sudah membawa genetik mulutnya kebuka. Nah ini tidak bisa diobatin. Gue udah coba, kalau yang dari baby banget udah mulutnya kebuka, diobatin gimana pun tetap aja mulutnya kebuka. Ini nggak bisa. Oke, sekali lagi ini tidak bisa. Yang kedua bisa jadi karena ketika baby kita kasih porsi makannya terlalu besar teman-teman. Nah ini bisa terjadi. Nah kalau untuk yang masalah dia karena porsi makannya terlalu besar, ini sebenarnya cukup simple ngobatin ya. Karena lama-lama biasa dia nutup sendiri. Tapi akan lebih bagus kalau kita treatment dengan cara apa? Makannya kasih porsinya yang kecil teman-teman. Jangan terlalu besar. Kenapa? Semakin dia besar, terlalu besar, mulutnya terbuka terlalu lebar. Nah ini bisa mengakibatkan mulutnya kebuka teman-teman. Oke. Selain itu gimana caranya? Makannya kalian tambahin kalsium. Oke. Yang ketiga, ini yang paling sering nih, yaitu karena MBD atau metabolic bone disease. Oke, secara nggak langsung sebenarnya dia kekurangan kalsium. Oke, pasti banyak juga yang nanya, enggak juga dong, kan gue udah ngasih ikan carel laut. Carel laut sendiri itu kan sudah mengandung sisik, tulang, itu yang udah kalsium alami. Kenapa masih bisa kebuka? Kenapa masih bisa MBD, masih bisa kekurangan kalsium? Nah, bisa jadi karena Pac-Man-nya penyerapan kalsium dalam tubuhnya kurang bagus teman-teman. Nah, atau malah kalian ngasih makannya
kurang kalsium, itu bisa banget mengakibatin mulutnya terbuka. Oke. Nah, pertanyaannya bagaimana sih kita treatmentnya ya? Treatment untuk pigmen-pigmen yang mulutnya terbuka, balik lagi kalau yang mulutnya tadi terbuka karena porsi makannya kebesaran, kalian bisa dengan porsi yang dikecilin. Dan kalian kasih tambahan kalsium dengan tambahan D3. Oke, kalsium D3 itu selama seminggu sekali cukup, teman-teman. Oke. Nah, kalsium D3 apa yang dipakai? Kalau gue pribadi, gue sangat recommended itu kalsium D3 dari Repasi, yaitu Repasi Kalsium Plus. Ini recommended banget karena gue udah coba di pigmen gue, hasilnya bagus banget. Kalsium D3, teman-teman, dari Repasi, yaitu Repasi Kalsium Plus. Terus kalau yang mulutnya kebuka karena MBD juga sama, teman-teman, treatmentnya sama. Kalian kasih tambahan kalsium D3. Kalau gue balik lagi ya, gue tetap pakai Repasi Kalsium Plus yang sangat recommended buat gue. Tapi gimana kalau kalian mau pakai merek lain, itu terserah kalian. Tapi kalau gue pribadi, recommendednya adalah Repasi Kalsium Plus. Oke, kalsium lain mungkin bisa, tapi gue nggak pernah coba ya. Balik lagi, gue tidak pernah coba. Terus tambahan kalsiumnya ini seminggu 2 kali, teman-teman. Kalau yang karena MBD. Oke. Jadi kalian kasih makan seminggu 3 kali atau 4 kali. Nah, 2 kalinya tambahin kalsium. Dan tambahin lagi jangan lupa multivitamin. Ini penting, teman-teman. Yaitu multivitamin apa yang dipakai? Kalau gue pakai Repasi Superfight. Kenapa gue pakai Repasi Superfight? Karena Repasi Superfight itu adalah multivitamin khusus yang sudah diformulakan untuk kodok, teman-teman. Oke, jadi Repasi Superfight itu formulanya khusus untuk kodok-kodokan. Jadi multivitaminnya semua lengkap yang dibutuhkan oleh kodok kita. Nah, pertanyaannya, kalau pigmennya tidak bermasalah, sehat, perlu nggak kita kasih Repasi Kalsium Plus dan Superfight? Nah, sebenarnya gue udah bahas masalah ini di video gue sebelumnya tentang suplemen-suplemen yang dibutuhkan oleh pigmen. Tapi balik lagi, kalau gue pribadi di sini gue pakai, teman-teman. Gue pakai yang namanya Kalsium Plus dari Repasi, terus gue pakai lagi Repasi Superfight. Nah, ini pakai selang-seling kalau gue. Jadi misalkan minggu ini gue pakai, ini untuk pigmen-pigmen yang tidak ada kendala ya, tidak ada kendala penyakit apapun. Jadi gue pakainya adalah minggu ini gue kasih kalsium seminggu sekali. Dalam 3 kali atau 4 kali makannya, 1 kali doang gue tambahin Kalsium Plus. Lalu minggu depannya gue kasihnya Superfight, teman-teman. Jadi gue seling. Oke, minggu depannya gue kasih Superfight. Nah, gue ada tambahan lagi sebenarnya, yaitu Repasi Vitamin A Plus dari Repasi lagi. Nah, ini tapi Repasi Vitamin A Plus ini tidak boleh kalian sering-sering pakai, teman-teman. Karena balik lagi, vitamin A yang berlebihan itu bisa mengakibatkan racun pada pigmen kalian. Oke. Jadi gue penanganannya selama ini adalah untuk pigmen yang mulutnya kebuka, balik lagi yang tadi gue bilang, Repasi Kalsium Plus, dan sesekali gue kasih Superfight dan Vitamin A Plus. Oke. Nah, kalau pigmen yang tidak bermasalah, untuk mencegah, alangkah baiknya, kalau gue bilang, alangkah baiknya kalian tambahin Repasi Kalsium Plus, Superfight, dan Vitamin A Plus. Atau kalian bisa juga pakai makan-makanan yang sudah pabrikan. Kalau gue pakai Zumet, teman-teman. Zumet Pigment Frog Food. Nah, ini jadi satu selingan, dimana kalau gue udah kasih Zumet, biasanya minggu itu gue nggak kasih lagi tuh yang namanya vitamin, gue nggak kasih lagi kalsium, gue nggak kasih vitamin A. Kenapa? Karena di Zumet Pigment Frog Food itu sudah mengandung semuanya, teman-teman. Oke. Mungkin itu aja penjelasan tentang penanganan pigmen yang mulutnya kebuka ya, teman-teman ya. Mungkin kalau kalian ada yang mau ditanya lagi lebih detailnya, kalian bisa WA gua di 089674308595, atau kalian bisa DM Instagram gua di wildgenetics.06. Oke. Mungkin itu aja, teman-teman, video kali ini. Jangan lupa kalau menurut kalian ini bermanfaat video-videonya, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan di-share ya, teman-teman ya. Dan jangan lupa nyalain loncengnya supaya nggak ketinggalan video-video gua selanjutnya, karena mulai saat ini gue akan rutin bikin video untuk membantu kalian semua dalam perawatan kodok pigmen. Nah, kalau kalian ada mau nanya-nanya apapun yang mau dibahas di video,
kalian bisa DM gue pribadi di IG gue dan juga WA gue ya, yang tadi ya. Oke, mungkin itu ya. Thank you, bye bye.